Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2. Dan hasil proyek ini adalah simulasi VANET atau Vesicular ADHOC Network. Simulasi ini kami bangun menggunakan NS3 sebagai simulator utama dengan mobilitas kendaraan yang dibangkitkan menggunakan sumo pada skenario area 4 km x 4 km. Sebelumnya, berikut ini saya akan membahas 6 poin utama, yaitu dimulai dari latar belakang, selanjutnya ada arsitektur dan teknologi VANET, selanjutnya ada desain skenario, terus yang keempat ada pembangkitan mobilitas atau sumo, yang kelima hasil dan analisis kerja, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya pada bagian latar belakang. Yang pertama dari sisi keselamatan berkendara. Data global menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas menyebabkan lebih dari 1 juta kematian pada setiap tahunnya. VANET memungkinkan kendaraan untuk saling memberikan peringatan bahaya secara real time sebelum pengemudi bahkan sempat bereaksi. Yang kedua, VANET mengandalkan komunikasi vehicle to vehicle atau V2V dan vehicle to infrastructure atau V2L communication, yang artinya kendaraan bisa bertukar informasi tanpa bergantung pada infrastruktur internet konvensional. Latensi rendah dan cakupan yang dinamis menjadi tantangan utama di sini. Selanjutnya yang ketiga ada dalam konteks smart city, VANET menjadi tulang punggung sistem transportasi cerdas atau ITS. Mulai dari manajemen lampu lalu lintas, informasi kemacetan hingga parkir otomatis. Dan yang keempat, sebelum teknologi ini diterapkan di dunia nyata, evaluasi kinerja melalui simulasi sangat diperlukan. Disinilah peran proyek kami. Selanjutnya, arsitektur dan teknologi VANET. Sekarang kita lihat bagaimana arsitektur VANET bekerja. Pada diagram ini terlihat kendaraan-kendaraan yang bergerak di jalan raya. Antar kendaraan terjadi komunikasi V2V ditunjukkan dengan garis putus-putus oranye. Setiap kendaraan dilengkapi dengan perangkat yang disebut OBU atau onboard unit, perangkat komunikasi nirkabel yang terpasang di kendaraan. Di tengah terdapat RSU atau roadside unit, infrastruktur di pinggir jalan yang menjembatani komunikasi antara kendaraan dengan jaringan yang lebih luas, disebut V2L. Di sisi teknologi, VANET menggunakan standar IEEE 802.11p yang beroperasi di frekuensi 5,9 Hz pada pita DSRC. Protokol MAC yang digunakan adalah EDCA, dan untuk routing kami membandingkan AODV dan DSDV. Jangkauan komunikasinya bisa mencapai 300 hingga 1000 meter untuk V2V dengan target latensi di bawah 100 milidetik untuk aplikasi keselamatan. Sekian deh. Lanjutannya baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan deskripsi skenario simulasinya. Di sini topo jaringan yang kami buat itu memiliki area 4 km x 4 km sesuai dengan syarat pembuatan atau seluas 16 km persegi. Di sini kami menggunakan variasi jumlah node sebanyak 25, 50, 75, dan 100 kendaraan. Model mobilitasnya menggunakan random waypoint dan generator yang digunakan adalah Sumo compatible. Untuk konfigurasi wireless, kami memakai protokol MAC IEEE 802.11p dengan frekuensi 5.9 DSRC. Bandwidth channelnya 6 Mbps dan jangkauan transmisi 300 meter. Pada parameter traffic, kami menggunakan jenis CBR over UDP dengan ukuran paket 512 byte, interval kirimnya 0,1 detik, dan durasi simulasi selama 300 detik.
Sedangkan protokol routing yang diuji itu adalah AODV sebagai reaktif dan DSTV-nya sebagai proaktif dengan model propagasi to ground. Oke, next. Di sini ada tabel hasil simulasi untuk protokol AODV. Pada tabel ini ditampilkan performa AODV dengan variasi jumlah node. Pada 25 node, packet delivery ratio-nya mencapai 87,90%, paket loss-nya 12,10%, dengan rata-rata delay-nya 17,37 milisecond. Throughput-nya 314,42 kilobyte per second dan overhead-nya 0,00853. Terus ketika jumlah code node ditambah menjadi 100 node, PDR-nya menurun menjadi 74,34%, paket loss naik menjadi 25,66%, delay-nya meningkat menjadi 59,80 milisecond, dan throughput-nya naik menjadi 1052,60 kilobyte per second dan overhead-nya menjadi 0,2378. Bisa terlihat bahwa semakin banyak jumlah node, performa AODV semakin menurun, terutama pada PDR dan delay, meskipun throughput-nya meningkat. Sini next ada tabel hasil simulasi untuk protokol DSTV-nya, Destination Sequence Distance Vector. Pada 25 node, PDR-nya mencapai 91,03%, paket loss-nya 8,97%, rata-rata delay-nya itu ada 14,54 milisecond. Throughput-nya di sini bisa dilihat 333,82 kbps dan overhead-nya 0,1429. Pada jumlah node yang 100, PDR-nya turun menjadi 63,30%, paket loss-nya menjadi 36,70%, delay-nya menjadi 77,90 milisecond, throughput 921 kilobyte per second dan overhead 0,4087. Dari tabel, DSDV memiliki PDR dan delay yang lebih baik dari jumlah node kecil dibanding dari protokol yang AODV sebelumnya, tapi jumlah node besar performanya mengalami penurunan yang bisa dibilang cukup signifikan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Nafas Sadat, bisa dipanggil Farah dari Kementerian 3 Sarawak Cilegon. Di sini ingin melanjutkan presentasi mengenai UTS mata kuliah. Di sini masih jaringan ad hoc. Di sini itu adalah pada layar ini itu menampilkan hubungan antara node dengan dua parameter utama, yaitu ada packet delivery ratio sama end-to-end delay. Jadi paket delivery ratio ini disingkat PDR itu menunjukkan presentasi paket yang berhasil sampai ke tujuan. Sedangkan delay itu dia menunjukkan waktu yang dibutuhkan paket dari pengirim ke penerima. Nah, dari hasil yang diperoleh itu terlihat bahwa untuk yang garis biru itu ODV, yang merah DSDV. Itu kalau 25 node itu protokol DSDV itu dia memiliki performa yang baik dibandingkan ODV. Nah, baik dari sisi PDR maupun dari sisi delay. Nah, itu tuh karena DSTV itu menggunakan pendekatan proaktif di mana tabel routing itu sudah tersedia sejak awal, sehingga proses pengiriman data bisa dilakukan lebih cepat tanpa perlu mencari rute terlebih dahulu. Nah, namun jika jumlah node-nya meningkat menjadi 50, 75 sama 100, performa DSDV ini mulai menurun secara signifikan. Itu karena semakin banyak node yang menyebabkan update tabel routing menjadi lebih sering dan kompleks. Jadi sehingga itu menjadi beban jaringan.
Nah, sebaliknya kalau ODV itu dia bersifat reaktif, justru menunjukkan performa yang lebih stabil dibandingkan pada jumlah not yang besar. Nah, walaupun pada awalnya itu membutuhkan waktu untuk menemukan rute, tetapi ODV itu dia hanya melakukan routing saat diperlukan, sehingga itu dia lebih efisien pada kondisi jaringan yang padat. Nah, lanjut untuk slide selanjutnya, ada analisis grafik throughput dan routing overhead. Nah, jadi throughput itu menunjukkan jumlah data yang berhasil dikirim per satuan waktu, sedangkan NRO atau Normalized Routing Overhead itu menunjukkan beban tambahan akibat proses routing. Nah, dari hasil simulasi, lihat bahwa ODV itu menghasilkan throughput yang lebih tinggi dibandingkan DSDV. Terus, nah itu menunjukkan karena ODV itu mampu memanfaatkan bandwidth secara lebih efisien dalam pengiriman data. Nah, sementara DSDV itu dia memiliki nilai routing overhead yang jauh lebih besar. Nah, itu karena DSDV secara periodik itu mengirimkan update tabel routing ke seluruh node dalam jaringan meskipun tidak selalu dibutuhkan. Nah, akibatnya sebagian bandwidth itu digunakan untuk pertukaran informasi routing, bukan untuk pengiriman data utama. Hal ini tuh akan menyebabkan throughput menjadi lebih rendah. Dan kalau DV itu dia hanya melakukan proses routing ketika diperlukan. Jadi itu sehingga overhead yang dihasilkan itu dia bakal lebih kecil dan bandwidth-nya itu dapat lebih difokuskan untuk pengiriman data. Nah, untuk slide selanjutnya, ya itu menunjukkan ini paket loss antara ODV dan DSDV. Paket loss rate itu menunjukkan dia persentase paket yang gagal tuh sampai tujuan. Nah, dari data yang diperoleh terlihat bahwa pada 25 node itu DSDV memiliki paket loss yang lebih rendah dibandingkan ODV. Itu karena DSDV itu sudah memiliki rute yang siap digunakan sehingga mengurangi kemungkinan kehilangan paket. Nah, namun pada jumlah 50, 75 sama 100, paket loss pada DSDV itu meningkat yang cukup signifikan. Nah, itu karena tingginya overhead dan kompleksitas jaringan yang menyebabkan collision dan congestion. Nah, lalu untuk sebaliknya, pada ODV itu menunjukkan performa yang lebih baik pada kondisi tersebut dengan nilai paket loss yang lebih rendah dibandingkan DSDV. Selain itu, jika dibandingkan dengan threshold yang direkomendasikan yaitu di bawah 20%, terlihat bahwa pada jumlah node tinggi itu kedua protokol mulai mengalami penurunan kualitas. Namun pada ODV itu dia masih lebih baik dibandingkan dengan DSDV. Nah, itu menunjukkan kalau ODV itu lebih handal dalam menjaga kualitas pengiriman data pada jaringan dengan kepadatan yang tinggi. Selanjutnya ini ada perbandingan pada 100 node. Jadi pada slide ini itu menampilkan kondisi yang paling padat, yaitu ada di 100 node. Nah, kondisi itu mempresentasikan skenario nyata di mana jumlah kendaraan tuh sangat banyak, seperti di area perkotaan. Nah, dari hasil yang diperoleh, itu terlihat bahwa ODV itu unggul di semua parameter yang diuji, yaitu pada PDR lebih tinggi, delay lebih rendah, throughput lebih besar, dan routing overhead dia lebih kecil. Menunjukkan karena ODV itu memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan topologi jaringan yang dinamis, karena itu bersifat reaktif. Lalu untuk ODV itu hanya membangun rute yang dibutuhkan sehingga dia lebih fleksibel dan efisien. Nah, kalau di SDV dia mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Nah, pada kondisi ini itu disebabkan karena banyaknya update tabel routing yang harus dilakukan sehingga dia tuh membebani jaringan. Nah, itu disimpulkan bahwa ODV itu dia lebih cocok digunakan pada jaringan VANET dengan kepadatan yang tinggi karena lebih scalable dan efisien dibandingkan DSDV. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Wikipedia Drama. Di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai analisis kinerja VANET 4x4 km mengenai AODV versus DSDV, di mana ada 4 poin. Yang pertama mengenai perjalanan dari paket itu tersendiri, yaitu AODV lebih baik pada kepadatan tinggi, yaitu sekitar 74,34% versus 63,30% di 100 knot. Sedangkan untuk DSDV lebih unggul dengan hanya 25 knot, berkisar antara 91,03%. Yang kedua ada throughput atau jaringan, di mana AODV lebih konsisten dengan lebih tinggi di semua variabel knot. Untuk AODV sendiri mencapai 1052,60 kbps versus 921,68 kbps, di mana DSDV berada pada 100 knot. Kemudian perjalanan antara delay, yaitu AODV menghasilkan delay lebih rendah sekitar 59,80 milisecond versus 77,90 milisecond yang berada pada 100 knot. Untuk DSDV sendiri awalnya lebih cepat saat jaringan kecil. Kemudian ada routing, yaitu dimana AODV lebih efisien, sekitar NRO-nya ada 0,2378 berlawanan dengan 0,4087, dimana DSDV sendiri lebih boros karena update tabel routing secara periodik ke seluruh jaringan. Setelah kita mengetahui 4 poin tersebut, yaitu kita bisa simpulkan di mana adanya mobilitas realistis dari Sumo berhasil diintegrasikan ke NS3 dengan baik. Yang kedua yaitu adanya AODV terbukti lebih cocok untuk VANET dibandingkan DSDV, terutama pada kondisi jaringan padat dengan mobilitas tinggi. Yang ketiga yaitu kepadatan knot di atas 150 menjadi titik kritis penurunan performa, di mana hal tersebut diperhatikan dalam perencanaan pengembangan VANET di kota yang akan diaplikasikannya. Dan yang terakhir yaitu keempat, mengenai hasil simulasi menunjukkan bahwa VANET dengan AODV pada kepadatan 50 hingga 100 knot layak digunakan untuk aplikasi keselamatan karena delay masih di bawah 100 milidetik. Ya, itu saja dari kelompok kami yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.